heboh di media sosial perang-perangan nih. Jadi menurut lo perang perang Iran Amerika nih bisa berdampak nggak sama usaha kita nih, terutama jasa live streamingan? Ya, sekarang mah kagak usah nanya perang. Sebelum berperang juga berdampak. Kayak gimana? Apalagi perang. Untungnya itu nggak pakai minyak, pakai listrik. Waduh, nggak pakai minyak, pakai listrik gimana? Ceritanya itu bro. Ya emang kamera lu pakai diesel, Oh solar. iya bener. Tapi kan gara-gara perang ini nih, apa namanya? Ekonomi Indonesia katanya morat-marit katanya, gue juga nggak tahu. Ya itu kan katanya. Kita mah kan tukang kamera, bukan tukang politik. Oh gitu. Iyalah, mikirin aja kamera gimana caranya bisa beli lagi. Kagak Iya. usah mikir politik dah. Tapi agak susah juga nih bro, karena orang pada nggak punya duit kelihatannya buat itu live streaming apa namanya live streamingan sama kita. Ya intinya sih bukannya nggak punya duit, Jadi nggak punya kerjaan, apa yang mau oh dikerjain tuh? Kalau kagak ada kerjaan, nggak live streaming lu mau apaan? nggak punya kerjaan berarti. Tapi kan ini nih apa namanya eh teman-teman yang di kantoran gitu kan, yang apa namanya punya usaha ataupun yang mau webinaran nih, harusnya kan kalau kantor punya punya duit kan. Ya iyalah, kalau nggak punya duit kan ya mau bagaimana aktivitas pekerjaannya. Ya, Kalau seperti dari itu. bisnis perumahan gimana nih? Ada dampaknya nggak? Ya Aduh. kalau bisnis perumahan mah dampaknya cuma satu sebenarnya, Mm-mm. bukan dampak peperangan. Jadi dampaknya apaan? Dampaknya pinjaman online. Nah itu jadinya nggak bisa KPR. Oh, jadi orang pada apa namanya ini ya? Iya, dampaknya itu Pada dari pinjol banyak ya, pada pinjol. pinjol seperti itu. Jadi gara-gara pinjol jadi Nggak bisa KPR. nggak bisa KPR. Iya juga ya. Ini kucing gua kenapa dia rusuh sekali teman-teman. Sebentar kita. Ya, makhluk itu kan gimana majikannya. Ini Majikannya. kucing gua rusuh dia. Kita kasih makan dulu, makannya habis ternyata. Makanannya habis. Aduh. Ya jadi begitu nih teman-teman kita. Ini aja ngobrol-ngobrol ala-ala alay. Ngobrol ala-ala Ya, alay. gimana nggak alay ya. Orang mah live, cangkir. Ini bener sih. Gambarnya cap ayam. Kayak makan Ini mie ayam nih. ini justru itu yang keren. Jadi gue tuh penyuka hal-hal yang aneh, bukan yang aneh sih, yang lain dari orang-orang lain. Ya, istilahnya Ya tingkat kewarasannya beda ya. Cuman itu doang ya. jadi memang tingkat kewarasan gue berbeza agak berbeza dari ini. Tar, kok nggak mau dia? Tidak mau dia. Ini ngapa jadi Alfa MIDI yang ada nih? Jaringan Alfa MIDI.
Ya biasanya kalau jaringan Alfamidi dia bersebelahan sama Indomart. Iya ya, kenapa? Ngomong-ngomong, kenapa Alfa Midi selalu bareng-barengan sama Indomart? Udah kan kalau renteng-renteng jadinya ini kurang laku. Ya gimana nggak laku, orang yang punyanya dia juga. Emang yang Nah punya Alfa Midi, itulah perbedaan emang mindset yang punya antara pengusaha besar dengan pengusaha yang kecil. emang yang punya Alfa Midi samaan Ya sama. sama Indomart. Iya kan, Lu tau dari mana? iya barusan tadi pagi dia nge-WA Oh gitu. ngajakin makan bareng. Makan apaan nih? Ya itu makan batu aja sama kerikil. Iya kan, gua harus mengkonfirmasi seperti itu. Iya ya, kenapa bisa begitu ya? Kalau di sampingnya ada Alfa Midi, pasti di depannya ada ini Indomaret. Kocak juga ya. Iya, yang lebih kocak kalau Alfamidi sebelahan sama warung Madura. Nah, ini teman-teman, ini penampakan workshop kita nih, tuh workshop kita. Nah, gua pakai kamera movement, agak patah-patah sedikit karena wirelessnya wireless dari HP. Nah, itu dia tuh penampakan. Kita workshopnya rada sedikit kurang waras sih, kalau bisa Nah, dibilang, karena peralatannya juga ya aneh-aneh. wah, ini peralatannya sudah canggih, teman-teman. Ada obat nyamuk. Kalau sedikit ngeselin yang diwawancara tinggal disemprot. Terus ada barbel. Kalau yang songong tinggal gue tonjokin pakai barbel. Ini penampakannya begini, teman-teman. Jadi ya begitulah ya. Harap maklum. Ya sebelum hujan kita sedia payung. Jadi memang begitu penampakan kita. Di dagangnya begini, teman-teman. Cara dagangnya itu ya kita bikin live ya kan, biar ditonton sama Jutaan orang. Ya kan, kalau ditonton kemudian mungkin ada yang pengen beli gitu kan. Ya buat teman-teman yang mau nimbrung di ini, yang mau nimbrung bareng-bareng sama kita nih live, tulis aja di komentar ya, ntar gue japri, gue kirimin link buat lu gabung sama kita. Ini acara kita sampai kita bosen. Nah, kalau kita bosen kita matiin. Kalau kita bosen kita matiin. Terus juga buat teman-teman yang punya rencana ngadain hybrid event ataupun live streamingan ataupun virtual, ini bisa japri aja, jangan ragu-ragu ya, dan bisa langsung japri kita, japri gua maksudnya, japri gua. Jadi biar nanti untuk harganya bisa kelihatan ya di situ ya, paling murah tuh 1 juta, bisa sampai puluhan juta sih, tergantung alat yang gue bawa gitu, alat yang gue bawa sama kebutuhan teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu butuhnya live streaming secara profesional, ntar kita bawa alatnya yang agak proper sedikit. Untuk tampilan live streamingnya bisa seperti ini ya, nanti teman-teman bisa lihat, scroll dari dari awal live streaming gua ya smooth gitu ya. Ini karena gua nggak pakai alat yang seharusnya, karena alatnya disimpan di
gue malas bongkar-bongkar teman-teman, karena kalau misalnya produksi itu ribet. Kalau yang produksi live streaming proper itu agak ribet teman-teman. Jadi itu nampakannya nih teman-teman. Nah, ini ada gimbal. Biasanya gue kalau misalnya moving kamera tuh, kalau yang low budget, gue modelannya kayak gini nih. Jadi pakai handphone, kemudian gue stream, gue pakai gimbal ini. Nah, ini ada kamera. Alat-alatnya lumayan lengkap. Ini belum semua sih. Nah, ini ada kru baru gue nih. Jadi perangkap supir, ngerangkap kameramen, ngerangkap tukang gotong alat. Ya, Oke, sekalian. semuanya dikerjain ya kan. Ya, namanya juga palu gada. Lalu lalu gak ada teman-teman. Jadi kalau ini kamera gambar yang movement tadi tuh lo lihat dari sini nih, dari handphone gue pakai handphone sebagai kamera, cuman memang dia agak putus-putus karena apa namanya, wireless transmitternya menggunakan wifi, jadi kurang proper lah ya. Biasanya gue pakai alat ya, namanya kalau orang-orang live streaming itu biasanya familiar sama Holy Land ya. Cuman karena ini, wah, gue taruh dulu ya buat kalian yang mau gabung, bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol sama Marduding ya kan, Marduding. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Marduding. Oke. Dia lagi seriusan WhatsApp. Nggak tahu WhatsApp siapa ya. Dia bisnismen, katanya sih bisnismen katanya. Yang namanya mulut mah seenak-enaknya congor aja. Lo mau bilang bisnismen, lo mau bilang apa, sah-sah aja. Tukang obat aja jadi. Jadi gitu teman-teman. Kalau kelihatannya sih ini ekonomi lesu, emang apa duit tidak beredar di bawahnya? Kenapa? Yang jadi permasalahan juga duit beredar juga. Kalau bukan duit lo mau bagi mana? Iya bener juga nih. Kan begitu bro. Ya, jadi gue nggak cuman ini aja ya teman-teman. Jadi for information aja. Jadi gue banyak ngejalanin usaha, nggak cuma live streaming aja ya, tapi ada beberapa usaha yang memang gue jalanin. Terus juga salah satunya adalah digital marketing ya, tapi yang kocaknya gue orang digital marketing, akun Facebook gue di ban. Ini gue baru bisa live streamingan 2 mingguan lah, akun gue baru dibuka bisa live streaming. Tapi ini gue apa sih, orang-orang pada punya Facebook Pro ya, gue mah mana punya Facebook Pro, karena udah 2 tahun Facebook Pro gue di ban. Facebook Pro gue di ban karena ya itulah, gue sehari-hari tukang ngeritik, jadi kelihatannya aplikasi nggak suka sama orang yang
hobi mengkritik, makanya beberapa bulan terakhir kan gue jarang keluar kritikan-kritikan pedes buat buat pemerintah, karena akun media sosial gue semua diintai sama akun media sosial gue semua diintai sama ini, sama intelijen. Itu. Gi, cerita dong. Kita garap pakai tur Pangandaran yuk. Iya. Lo ngomongnya di kamera dong, lihat kamera lo tuh, kamera lo yang kecil itu. Nah, itu. Bila tidak sanggup, lambaikan tangan. Jadi apa namanya? Kita menurut lo kalau di Pangandaran tuh rame nggak sih yang orang lokal ya, bukan yang mancanegara ya? Karena setahu gua tuh Pangandaran dia konsepnya memang buat wisatawan mancanegara. Kalau yang lokalnya sering ketemu, banyak gak sih kalau hari-hari biasa di sono? Ya, kalau untuk wisatawan kan bisa dilihatnya itu kalau lagi rame, ya mungkin di hari weekend, hari libur, atau hari besar seperti itu. Tapi Oh, kalau cuma itu hari-hari doang. Kalau biasa, hari-hari biasa ada ya nggak? paling masyarakat lokal aja. Oh, masyarakat lokal doang. Kalau yang dari tempat lain, daerah-daerah lain, ramai nggak? Ya, maksudnya gimana nih? Nggak, misalnya kalau misalnya hari biasa nih, orang dari Jakarta kah, dari Bandung kah, Ya dari ada, cuman ada. persentasinya itu lebih kecil. Oh, lebih kecil. Ya, karena kan ya itu bukan hari libur, bukan hari besar. Jadi ya hitungannya orang-orang tertentu lah. Oh, gitu. Jadi kalau kita bikin paket paket tur Pangandaran, laku nggak nih kira-kira? Ya insya Allah pasti laku, Pasti laku ya? pasti laku. Itu. Soalnya sekarang kan banyak orang nih duitnya pada hilang ya kan, pada mikirin apa namanya, ya buat urusan sehari-hari aja repot gitu ya, apalagi mau liburan. Ya iya, kalau untuk melihat dari seperti itu kan, tapi kan kita di Konoha. Di Konoha, emang kenapa kalau di Konoha? Ya, yang penting terlihat healing lah. Terlihat Masalah pusingnya kan nanti kalau udah di rumah seperti itu. gitu ya. Iya, Jadi yang gaya, penting gaya nomor satu ya lah ya. iya, yang penting kita tersohor dulu, Gaya, walaupun kehidupan tekor gitu kan. gaya gaya dulu yang penting ya. Yang kalau yang lain-lain mah nomor 5 nomor 10 ya. Ya iya, bisa juga nggak ada nomornya kan itu. Terus seperti itu. Ya itu memang kebanyakan orang sih kayak gitu, mentingin mentingin gaya ya daripada apa namanya itu, daripada hal-hal yang ini. Ya ini kan kita berbicara realita. Banyak sekarang kan dijumpai kan, apalagi kita kalau ketemu owner, ketemu investor, yang namanya di lingkungan high class lah. Oh gitu. Secara garis besar, siapa sih yang nggak kenal Bundaran HI kan, Plaza Indonesia, siapa yang nggak kenal? Oh, Gitu. ada yang nggak kenal, orang daerah yang belum pernah nyampe Jakarta. Iya kan, tapi secara informasi dia pasti pernah tahu lah. Ya, Seperti palingnya itu. pernah. Itu kan apa hubungannya sama Bundaran HI? Ya kan banyak di sana. Kita banyak menemui kan orang-orang yang sosialita gitu kan. Sosialita. Jangan salah ngomong nih, kita lagi live nih. Ya sebenarnya karena urutannya ini belum belum kelar semalam, belum kelar. jadi lidahnya rada-rada Oh gitu, kurang fleksibel. atau ini belum makan daging nih. Ya daging ontak. Kalau daging daging yang lain mah. Daging daging mentah. Jadi Kalau bahasa Betawinya apem bledot. iya dari Tahu nggak lo apem bledot? ya lu tahu ati onta nggak? Lu ati onta kalau mau makan digeprek dulu deh. Iya.
Nah, apa hubungannya tuh yang belum selesai tadi? Ya Apa banyak hubungannya gini, sama kita menemui kadang-kadang kan beberapa kelompok-kelompok gitu kan Mm-mm. yang tidak sesuai dan tidak Oh, yang tidak sesuai. dengan penampakan realitanya gitu kan Oh, antara gitu. kehidupan nyata dengan kehidupan pergaulan seperti Oke. itu. Ya, kita kan kalau kalau kita tujuannya itu kan menjual suatu produk kan, Hmm. bukannya untuk sekedar gaya-gayaan kita masuk ke dalam kafe yang mahal, terus Heeh. ke restoran yang mahal, itu kan bukan bukan tujuan untuk seperti itu. Kita masuk seperti itu karena kita janjian sama orang-orang kan. Nah, kadang-kadang di sana ada beberapa orang yang sering juga kita temuin itu kadang ya antara kehidupan nyata dengan pergaulannya antara langit dan bumi Oh, gitu. seperti itu. Ya contohnya ketika kita membicarakan suatu travel kan Mm-mm. dengan gaya seakan-akan oke, mau liburan kemana, mau ke Bali, mau ke Singapura, mau ke Batam, Mm-mm. seperti kayak kita berbicara, oh, oke nih orang ini eh, kayaknya dalam finansialnya bagus. Kita Mm-mm. menawarkan dengan beberapa ini, ternyata kan segi kehidupannya itu berbeda. Hmm. Nah, ketika kita menawarkan suatu harga, terus menawarkan suatu agreement, kan Mm-mm. otomatis kita memiliki dasar dong Iya, untuk benar lah itu. menawarkan seperti itu. Ya satu juga ketika itu agreementnya sudah jadi, terus komitmennya jadi, kan otomatis kita juga masalah untuk data ya, data Mm-mm. pribadi. Karena Mm-mm. kalau untuk pengurusan bisa paspor, bisa visa kan itu harus Mm-mm. harus ini. Nah, ternyata kan di dalam kehidupan nyatanya Mm-mm. dengan menghabiskan uang sekian puluh juta, Mm-mm. ya bisa minimal di bawah 10 juta, tapi secara garis kehidupannya UMR. Nah, iya juga tuh. Kan kadang kita bingung gitu. Iya, 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 iya. Bingungnya apa kita hanya menyediakan fasilitas pesawat pulang pergi aja di sana hotelnya, makannya terserah, Mhm. atau kita mau fasilitasin kan seperti itu. Iya, iya, benar, benar, Nah, benar. karena kan ada satu ganjelan juga, kita juga tidak bakalan bisa menanyakan istilahnya, Ibu ini harga atau Bapak ini harga sekian, ini fasilitasnya sekian. Kalau boleh tahu pekerjaan atau usaha Bapak dari dan Ibu itu apa? Kan tidak bakalan mungkin seperti itu. Hmm, Gitu. benar-benar. Ya buat teman-teman yang mau gabung sama kita nih, bisa dilihat di kolom komentar ya, bisa diklik aja tautan yang udah gua sematin di situ. Nanti kita bisa bisa gabung di sini. Gak Kalau usah. saya kan udah ketahuan. Dari kegantengan nggak ganteng. Dari keduitan apalagi. Yang mendukung cuma satu, bro. Apa tuh? Nasib. Nah, Cuma nah. itu doang. Oh gitu. Ya iya dong. Nggak punya duit bisa jalan-jalan. Itu nggak punya duit. Apalagi punya duit kan. Iya, benar, 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 benar. Oke, kita untuk sementara kita coba apa namanya, kasih musik dulu lah ya, biar biar rame-rame nih kan. Eh, biar semangat dikit ya kan. Biar semangat dikit. Kita, aduh ternyata komputer gue ini nggak kuat kalau kalau banyak input. Oke teman-teman, ini ada satu buah lagu dari Last Child, Tidak Pernah Ternilai. Lo gak senang gue Semoga ngejar impian gue, ngejar masa depan bisa gue. menghibur Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa semua. depan kita, tau gak? Kita? Iya kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam. Gak habis pikir gue sama ngeliat no, ada produser gue, teman-teman gue, investor gue. Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lu. Gara-gara gue? Iya gara-gara lu. Pinter lah. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue. Mau lo apaan sih? Mau gue? Lo
mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tahu gak sih ini hari apa? Ini tuh hari anniversary kita. Gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengerin, masa depan lo akan lebih bagus. Karir lo akan lebih baik kalau nggak ada gue di dalamnya. Enggak, maafin gue. Sel, Gisel. Gisel. Kau menyiksaku di sini dalam rasa bersalah yang kini membunuhku secara perlahan. Kau selalu menghindar dari aku yang selalu mencoba ungkapkan semua lewat tatap mata ini. Ternyata maafmu tak pernah pantas untukku. Kau anggap aku tak ada, dan kau tak pernah mengenal diriku. Setidaknya diriku pernah berjuang, meski tak pernah ternilai di matamu. Setidaknya aku pernah menanti, terkapar melawan sepi hatiku yang tak pernah bisa berhenti mencintaimu. Kau menghukum hati ini, hati yang dulu kau yakini takkan pernah kecewakanmu. Kau memutuskan untuk pergi, belum ku sempat memohon dan mengemis agar kau tetap di sini. Ternyata sedalam itu kau benci diriku. Kau anggap ku tak terlihat, meski ku tepat di depan matamu. Setidaknya diriku pernah berjuang, meski tak
Oke, lagunya udah habis teman-teman, satu aja. Soalnya ntar kena hak cipta. Nah, pembatasan hak cipta. Karena akun gua banyak banget dah. Ini dari apa namanya tuh? Dari Facebook. Ya, untuk hari ini sementara segitu aja dulu ya, teman-teman. Jadi kita sambung lagi di acara-acara yang lain. Ini gua sambil promosi layanan usaha CV Amanah Transporter, yaitu jasa live streaming. Mana tahu teman-teman kantor ataupun perkumpulan ataupun komunitas memerlukan vendor ataupun operator jasa live streaming, itu bisa inbox aja teman-teman, inbox aja profile saya ataupun bisa WA langsung ke nomor telepon yang ada di mana namanya itu, yang ada di profile. Jadi jangan malu-malu, langsung aja di japri biar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nah, Biasa. siap berada. Langsung di japri aja, nomor telepon gua ada di profile ya, bisa cek di profile itu apa namanya. Nah, gua itu melakukan live streaming dengan menggunakan Vimic ya teman-teman ya. Jadi nggak kayak operator yang lain itu pakai OBS. Kalau gua live streamingnya pakai Vimic, lisensi ini teman-teman, jadi anti crash, anti gagal. Jadi ini tampilan saat gua bikin apa namanya tuh video mixer. Nah, kenapa kalau misalnya teman-teman Zoom ada acara virtual lewat aplikasi Zoom itu butuh operator Zoom-nya. Nah, ini fungsinya nih teman-teman. Jadi dengan aplikasi video mixer atau kita singkat vMix. Jadi teman-teman di sini bisa masukin input kamera, kemudian lagu Indonesia Raya atau file-file yang lain ke dalam aplikasi. Nah, nanti bisa disiarkan secara langsung seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang. Jadi ini fungsinya DJ video mixer ya. Di video mixer itu jadi nanti tampilan live streaming ataupun seminar online, webinar teman-teman itu tampilannya seperti tampilan di TV nasional. Jadi untuk perubahan antar kamera, kemudian penampilan slide, segala macam itu bisa dengan proper. Jadi seperti ini. Nah, ini kan kalau tanpa operator video mixer nggak bisa menggabungkan seperti tampilan kayak gini nih. Ada dua kamera yang side by side, kemudian ada tampilan dua gambar. Ini butuh aplikasi ya. Jadi ada aplikasi video mixer yang bisa membuat tampilan acara webinar teman-teman itu jadi lebih profesional. Jadi untuk hari ini gua udahin dulu siaran langsungnya. Kita ketemu lagi di siaran-siaran langsung yang lain. Kalau ada yang mau request apa namanya, ini bisa di
kirim di komentar aja ya, buat teman-teman yang mau, wah nih kita bahas apa gitu ya, nanti bisa di kirim di komentar. Nanti kita undang teman-teman untuk berbicara secara live, kita cuap-cuap bareng, kita apa namanya, saling berbagi seperti itu. Oke, gua udahin dulu ya. Dari tadi gua udahin gak gua udah ya. Namanya juga main lenong. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Hmm. gue minta